Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak dakwaan tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mimika yang menjerat Johannes John Retop dan Silvi Hermawan sebagai terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat dan helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika sebesar 69 miliar. Putusan tersebut diambil majelis hakim karena dakwaan jaksa penuntut umum dinilai kabur atau tidak cermat. Kamis tanggal 28 Maret tahun 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura kembali menggelar sidang lanjutan PLT Bupati Mimika dan Silvi Hermawan terkait kasus dugaan korupsi. Sidang putusan sela yang dipimpin Willem Marco Erari didampingi hakim anggota Donald E. Malubaya dan Nova Claudia Delima memutuskan menolak semua dakwaan JPU dan menerima sebagian eksepsi tim penasehat hukum dari Johannes John Retop dan Silvi Hermawan sehingga perkara ini tidak dilanjutkan ke perkara pokok. Atas putusan hakim Marco Erari saat membacakan amar putusan yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Ratusan massa pendukung John Retop yang sudah menunggu di luar ruang sidang menyambut dengan sorak-sorai. PLT Bupati Mimika, Johannes John Retop mengaku bersyukur dan terharu dengan putusan sela yang dibacakan majelis hakim. Dan menurutnya, dalam perkara ini, hakim sudah memutuskan dan mempertimbangkan dengan adil. Ia mengaku tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Ia membandingkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dengan dakwaan yang disampaikan di persidangan tidak nyambung. Dikatakan status tersangka hingga terdakwa kasus korupsi yang dituduhkan terhadap dirinya secara tiba-tiba tanpa melalui pemeriksaan terhadap dirinya. Harus seperti ini, karena saya tidak pernah buat apa-apa terkait dengan tidak pernah melakukan korupsi apapun. Dan saya membandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dengan dakwaan yang disampaikan pada bacaan dan dakwaan tidak nyambung. Tidak pernah ada dakwaan, tiba-tiba ada korupsi, tapi saya tidak pernah diperiksa sedikit pun, boleh periksa semua berita acara saya. Sehingga saya tidak pernah merasa bahwa saya akan jadi tersangka, bahkan apalagi jadi terdakwa. Tapi kita berdoa, saya yakin bahwa kebenaran. Jadi saya pasti hanya untuk menciptakan bahwa saya memberikan informasi kepada publik bahwa saya tidak melakukan korupsi. Itu aja. Karena tentukan opini bahwa saya korupsi ini kan sudah 1 tahun atau 2 tahun lewat sebelumnya sampai sekarang. Kalau korupsi biasa-biasa, hukum-hukum yang biasa, tidak perlu ada orang demo-demo saya. Tapi kalau demo-demo ada ini berarti ada wayang dan dalang. Sehingga saya pikir ini betul-betul kriminalisasi, ini betul politisasi, dan juga ini penculikan. Sehingga kita berdoa pada Tuhan, semua orang yang begini banyak mereka memberikan hukuman penuh kepada saya secara pribadi bahwa saya harus lewat daripada itu. Seperti kita ini kalau di Kristen ini sepertinya saya pikir salib, saya pikir salib bangkit di masa Paskah dan orang Muslim puasa sekian lama dan baru saja menyelesaikan Idul Fitri, dan kita sama-sama menang di Paskah, menang di Idul Fitri, dan menang di proses. Berarti ini hadiah Paskah dan hadiah Lebaran. Hadiah Paskah dan hadiah Lebaran.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum yang selalu bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Sementara itu, tim penasehat hukum John Retop Marvey Dangeubun mengatakan majelis hakim dalam putusan mengabulkan dan menolak sebagian dari eksepsi tim penasehat hukum. Dengan ditolaknya dakwaan JPU oleh majelis hakim, pemeriksaan kedua perkara tersebut dihentikan. Namun, jika putusan ini nantinya oleh Kejari Mimika tidak menerima, maka silahkan ambil upaya hukum. Pada intinya, dia mengabulkan sebagian dari eksepsi tim penasihat hukum dan menolak sebagian. Artinya tidak semua poin-poin eksepsi yang tim penasihat hukum ajukan sebagai tanggapan atau keberatan atas dakwaan jaksa itu dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dan sebagiannya ditolak. Amar putusan tadi dia mengatakan bahwa dia pertama tadi mengabulkan sebagian eksepsi dari penasihat hukum. Yang kedua, dia menyatakan bahwa dakwaan jaksa kabur atau tidak jelas sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, dia menyatakan pemeriksaan perkara ini atas terdakwa John Retop maupun terdakwa Silvi Herawati selesai. Jadi menjadi satu putusan akhir. Jika putusan ini nantinya tidak diterima oleh atau pihak Kejaksaan Tinggi merasa Kejaksaan Negeri, ya bukan Kejaksaan Tinggi, ya Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang memutuskan, kalau merasa keberatan silakan menempuh upaya hukum, yaitu Pak. Saya kira itu inti dari putusan. Dan dikabulkannya tadi bahwa menurut hakim dakwaannya tidak cermat dan tidak jelas, sehingga itu mengakibatkan dakwaan itu harus batal diputuskan. Tim Liputan Para TV mengabarkan.